Guys, ya mumpung karena Indonesia lagi nggak bermain ya karena udah tersingkir, dan ini pada video kali ini kan saya bahas ada berita-berita lain tentang kualifikasi Piala Dunia, dan ini ada Tanjung Verde, sebuah negara kecil di Afrika, akhirnya bisa mencetak sejarah lolos Piala Dunia pertama kali. Padahal kita tahu si Tanjung Verde ini penduduknya hanya sekitar 500.000 jiwa loh. Wah, negara sekecil itu ternyata bisa lolos Piala Dunia, dan ini jadi sejarah pertama kali dan jadi negara debutan ketiga setelah Jordania dan Uzbek yang lolos perdana ke Piala Dunia dengan penambahan kuota peserta menjadi 48 negara, dan ini jadi berkah utama bagi Tanjung Verde. Ini negara kecil di Afrika bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya loh. Luar biasa ya Tanjung Verde ini. Kita tahu pada si Tanjung Verde ini ada negara di beberapa meter dari benua Afrika ya, dengan pulau kecil, tapi negara kecil ini bisa lolos ke Piala Dunia loh. Wah, ini gimana rahasianya ya Tanjung Verde, negara kecil ini yang berpopulasi penduduk hanya sekitar 500.000 jiwa itu bisa lolos ke Piala Dunia. Dan ini Indonesia harusnya malu sih ya. Indonesia penduduknya udah banyak, kepulauan terbesar, tapi kalah sama Tanjung Verde yang kepulauannya kecil dan penduduknya hanya sekitar 500.000 jiwa, bahkan lebih sedikit dari Singapura, itu bisa lolos ke Piala Dunia loh. Dan hebatnya lagi Tanjung Verde ini selama berjalan di kualifikasi 10 pertandingan, mereka hanya satu kali kalah, dan mereka bisa mengangkangi negara sekelas Kamerun loh. Padahal kita tahu di Kamerun itu ada Onana, ada Mbeumo yang juga pemain MU, dan ternyata Cape Verde ini bisa mengangkangi tersebut loh ya, berjalan 4 poin dari Kamerun loh. Selamat ya buat Tanjung Verde, negara kecil ini bisa lolos ke Piala Dunia ya. Dan ini juga di Eropa, Swedia terancam gagal lolos ke Piala Dunia loh. Dan apalagi parahnya lagi 4 pertandingan dijalani oleh Swedia, mereka nggak pernah menang. Bahkan mereka 2 kali kalah dari Kosovo loh. Waduh, ini kenapa nih Swedia ya? Apalagi tahu Swedia punya pemain yang kelas dunia seperti Gyökeres dan Isak, yang juga ada striker tajam dari klub sebelumnya. Padahal kita tahu Gyökeres dan Isak ini adalah pemain yang striker yang sangat subuh, mungkin sekelas Erling Haaland tapi masih satu level di bawahnya, dan ternyata mereka flop loh. Dan parah lagi Swedia hanya baru mencetak 2 gol. Swedia ini harus menjalani 2 laga berat menghadapi Swiss dan juga Slovenia di 2 laga terakhir, dan yang pasti peluang Swedia ini terancam gagal lolos nih Swedia ya. Ini Swedia kenapa ya sepak bolanya ya? Padahal mereka memiliki striker sekelas Gyökeres dan Alexander Isak loh. Itu aja dulu.